Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Devi Rizky Amalia dengan NIM 3421002. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir dalam mengkaji filsafat dakwah. Yang pertama ada pengertian kerangka berpikir. Apa sih pengertian dari kerangka berpikir? Kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, atau disebut juga dengan pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya. Oke, selanjutnya ada kedudukan akal dalam perkembangan pemikiran manusia. Yang dapat kita ketahui, manusia merupakan makhluk paling utama, paling mulia, dan paling sempurna karena dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menggunakan akal dan tidak menggunakannya untuk mencemooh manusia lainnya. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 11-12. Adapun tingkatan akal menurut Ibnu Khaldun, yang pertama kemampuan dalam membedakan sesuatu dan bentuk. Yang kedua ada kemampuan dalam mengapresiasi sebuah pengalaman yang bersifat empiris. Yang ketiga ada kemampuan dalam merumuskan sebuah teori. Selanjutnya ada metode berpikir dalam filsafat dakwah. Dalam filsafat, metode berpikirnya dengan mengajukan kritik atas makna sebuah fakta, pengalaman, dan rumusan yang telah ada melalui analisis. Pedoman atau metode berpikir menurut Islam. Yang pertama, membebaskan pemikiran dari belenggu taklid dan menggunakan kebebasan sesuai dengan prinsip-prinsip pengetahuan. Yang kedua, melakukan meditasi dan pencarian bukti atau data ilmiah empiris. Yang ketiga, melakukan analisis, pertimbangan, dan induksi. Kemudian yang keempat, membuat keputusan atas dasar argumen dan bukti ilmiah. Kemudian ada pedoman atau metode berpikir para filsuf, yaitu ada 4. Yang pertama berpikir deduktif, yaitu berpikir dari hal umum menjadi kesimpulan khusus. Yang kedua ada berpikir induktif, yaitu berpikir dengan menarik kesimpulan dari berbagai kejadian di sekitar. Yang ketiga ada berpikir analogis. Berpikir analogis yaitu mengambil kesimpulan dengan mengganti hal yang serupa untuk dibuktikan namun lebih dikenal. Kemudian yang terakhir ada berpikir komparatif, yaitu mengambil kesimpulan dengan menghadapkan hal yang akan dibuktikan dengan suatu yang mempunyai kesamaan. Terakhir ada pendekatan filsafat, ada 4. Yang pertama pendekatan definisi. Pendekatan definisi yaitu memahami filsafat dengan berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli. Yang kedua ada pendekatan sistematika. Objek material filsafat adalah semua yang ada di berbagai variasi substansi dan variasi yang fokus mengacu pada objek formal, melahirkan berbagai bidang dalam filsafat dan menggambarkan sistematika. Kemudian yang ketiga ada pendekatan tokoh, yaitu memahami filsafat dengan penelaahan pemikiran terdahulu yang telah dikemukakan oleh para filsuf yang biasanya mempunyai kekhasan sendiri sehingga menyebabkan aliran dalam pemikiran tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan sejarah. Memahami filsafat dengan melihat aspek sejarah dan perkembangan filsafat dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.